Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Insyaallah taala pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan judul yang telah kita sebutkan, yakni benarkah Allah Subhanahu wa taala di mana-mana? Dan untuk memahami terkait dengan apa yang telah kita sebutkan tersebut, ini kita bagi menjadi 4 pokok bahasan. Yang pertama, yakni terkait dengan secara ringkas kita akan sebutkan terkait dengan kaidah atau cara memahami nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala secara ringkas. Kemudian yang kedua, kita akan bahas terkait dengan sifat istiwanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga terkait dengan sifat ulu, ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat terkait dengan sifat ma'iyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk pertemuan hari ini insyaallah ta'ala kita akan bahas 2 pokok bahasan yang telah kita sebutkan sebelumnya terkait dengan memahami nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala secara ringkas, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala di dalam syarahnya dari Syarah Lum'atul I'tiqad, demikian pula Al-Qawaidul Musla. Maka ada beberapa prinsip penting yang mesti untuk kita pahami terkait dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Di antara prinsip-prinsip tersebut, yang pertama, bahwasanya sifat-sifat Allah seluruhnya adalah sifat yang maha tinggi, sifat yang sempurna, demikian pula sifat yang terpuji. Jadi seluruh sifat-sifat Allah adalah merupakan sifat-sifat yang sempurna, yang tidak ada kekurangan darinya, sifat-sifat yang tinggi lagi terpuji. Maka Allah Subhanahu wa taala pada seluruh sifat-sifatnya itu tidak memiliki kekurangan, tidak memiliki aib dari sisi manapun. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-haya, hidup, al-ilm. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-qudrah. Demikian pula
Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat as-sama, mendengar, al-basar, melihat. Demikian pula Allah juga memiliki sifat al-hikmah. Ini di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang kita sebutkan merupakan sifat yang penuh dengan kesempurnaan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lil ladzina la yu'minuna bil akhirah mathalus saw wallahi al mathalul a'la wa huwal azizul hakim." Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat memiliki sifat yang buruk. Adapun Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat yang maha tinggi, wa huwal azizul hakim, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini dalil yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang sempurna, sifat yang tinggi, yang penuh dengan pujian. Kemudian prinsip yang kedua, di dalam kita memahami nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala adalah pembahasan terkait dengan sifat Allah Subhanahu wa taala ini lebih luas daripada pembahasan terkait dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi pembahasan terkait dengan nama atau terkait dengan sifat ini lebih luas dibandingkan dengan terkait dengan namanya Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa sifat Allah itu lebih banyak, lebih luas daripada nama Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan kenapa? Dikarenakan setiap dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala ini mengandung sifat. Mengandung sifat. Ya. Namun sifat ini terkadang datang tanpa dengan nama dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau setiap nama itu pasti memiliki sifat, tapi setiap sifat belum tentu memiliki nama. Belum tentu merupakan nama dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara sifat Allah Subhanahu wa taala, di antara nama Allah Subhanahu wa taala yakni Al-Qawi. Di antara nama Allah Al-Qawi. Ya. Dan sifat Al-Qawi ini nama Al-Qawi ini memiliki sifat Al-Qudwah, Al-Quwwah. Iya. Al-Quwwah. Sebagaimana juga sifat atau nama Ar-Rahman. Ar-Rahman ini memiliki sifat apa? Sifat Ar-Rahman. Nah, terkait dengan sifat Ar-Rahman. Adapun sifat ini datang terkadang tanpa adanya nama. Iya. Contoh sifat Allah Subhanahu wa taala, di antara sifatnya Allah itu memiliki dua tangan. Tapi Allah bukan bernama Al-Yadan. Ya, tidak ada namanya Allah Subhanahu wa taala Al-Yadan. Ya. Ya. Demikian pula dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Yang lainnya seperti sifat apa? Yang tidak ada adalah dua tangan. Kemudian sifat apa dari Allah Subhanahu wa taala?
yang lainnya dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat jadi ini kita ringkas ya, bahwa prinsip yang kedua, sifat nama Allah Subhanahu atau sifat Allah Subhanahu wa taala itu lebih luas cakupannya daripada nama Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan setiap nama itu pasti memiliki sifat. Namun sifat terkadang tidak memiliki nama, atau Allah Subhanahu wa taala tidak dinamai dengan sifat tersebut. Kemudian prinsip yang berikutnya terkait dengan memahami nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala secara ringkas adalah bahwa sifat Allah Subhanahu wa taala itu terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan sifat tsubutiyah dan ada yang disebut dengan sifat salbiyah. Sifat tsubutiyah dan ada yang disebut dengan salbiyah. Sifat tsubutiyah adalah sifat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya. Yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya, baik melalui Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seluruh sifat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya di dalam Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu merupakan sifat-sifat yang sempurna. Sifat-sifat yang sempurna, yang tidak ada kekurangan, yang tidak ada aib pada sifat tersebut dari sisi manapun. Di antara sifat Allah Subhanahu wa taala adalah sifat al-ilm, kemudian sifat al-qudrah. Kemudian di antara sifat Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Subhanahu wa taala beristiwa. Kemudian di antara sifat Allah Subhanahu wa taala, Allah itu sifat nuzulnya, yaitu turunnya ke langit dunia ketika sepertiga malam terakhir. Demikian pula sifat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah juga memiliki sifat memiliki dua tangan dan yang selainnya dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita wajib menetapkan seluruh sifat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya yang sesuai dengan Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Dan terkait dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka seorang hamba harus yakin bahwa hanya Allah lah satu-satunya yang lebih mengetahui terkait dengan sifat-sifatnya. Kemudian sifat yang kedua dari sifat Allah Subhanahu wa taala adalah yang disebut dengan sifat salbiyah. Apa yang dimaksud dengan salbiyah? Sifat salbiyah adalah sifat yang ditiadakan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dirinya, baik peniadaan tersebut datangnya dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Dan sifat kekurangan ini atau ketidaksempurnaan pada diri Allah Subhanahu wa ta'ala atau yang disebut dengan sifat salbiyah, di antaranya seperti al-maut. Ini sifat yang tidak mungkin ada pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seseorang meniadakan sifat pada Allah Subhanahu wa taala, maka mesti dia menghadirkan lawan dari sifat tersebut, sehingga akan menjadi
lebih sempurna sifat tersebut. Seperti ketika disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala di antara sifat salbiyah yang tidak mungkin ada pada Allah Subhanahu wa taala seperti sifat mati. Seperti sifat mati sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tawakkal 'alal hayy wa tawakkal 'alal hayy alladzi la yamut." Dan bertawakallah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha hidup lagi tidak mati, la yamut. Berarti Allah Subhanahu wa taala di antara sifat salbiyahnya yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Sifat al-maut. Sifat al-maut. Apa lawannya al-maut? Yaitu al-hayy. Makanya disebutkan dalam surah Al-Furqan, wa tawakkal 'alal hayy alladzi la yamut. Dan bertawakallah kalian kepada Allah yang Maha hidup lagi tidak pernah mati. Surah Al-Furqan ayat 58. Di sini Allah Subhanahu wa taala meniadakan sifat mati dari dirinya. Sifat mati untuk dirinya dan mengandung sifat dari lawannya. Apa itu lawannya? Adalah al-hayy, hidup. Hidup kekal. Sehingga tidak boleh seseorang kemudian serampangan mengatakan Allah begini, Allah tidak begini. Karena cukuplah sesuatu itu menurunkan kemuliaannya tatkala misalnya antum disebutkan si fulan ini lebih ganteng daripada monyet. Ini kira-kira menunjukkan dia lebih ganteng atau tentu apa? Justru sebaliknya, bukan kemuliaan, malah apa? Kekurangan. Justru kekurangan kalau sesuatu dibandingkan dengan sesuatu yang tidak pantas. Dengan sesuatu yang tidak pantas. Sama juga misalnya kalau seseorang menetapkan sesuatu yang tidak ada pada Allah dalam keadaan tidak ada lawannya. Dalam keadaan tidak ada yang kebalikan dari hal tersebut yang dengannya menambah kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Maka ini disebut dengan sifat salbiyah, yaitu sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala nafikan atau tiadakan dari dirinya, dan tentunya haruslah dengan apa? Dengan dalil Al-Qur'an maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi terkait dengan ini harus dengan dalil. Ketika kita menetapkan nama dan sifat untuk Allah, maka hadirkan dalilnya. Ketika kita menetapkan atau meniadakan atau menghilangkan sesuatu dari sifat dan nama Allah, maka harus ada dalilnya. Harus ada dalil. Kemudian yang perlu untuk kita ketahui pula bahwa sifat tsubutiyah ini dibagi menjadi dua. Sifat tsubutiyah, apa tadi tsubutiyah? Yaitu sifat dan nama Allah yang Allah tetapkan untuk dirinya. Kalau salbiyah apa? Yang ditiadakan. Sekarang sifat tsubutiyah ini ada dua. Sifat tsubutiyah ini ada dua. Ada yang disebut dengan dzatiyah dan ada yang disebut dengan fi'liyah. Jadi sifat tsubutiyah ini ada dua. Ada yang disebut dengan dzatiyah dan ada yang disebut dengan fi'liyah. Apa itu sifat dzatiyah? Sifat dzatiyah adalah sifat yang senantiasa ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat ini selalu ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Sifat Allah Subhanahu wa taala al-ulu.
yang tinggi, yang maha tinggi. Ya. Al-hikmah, ya. Al-izzah, al-basar, yang melihat, as-sama, yang mendengar. Itu semua apa? Sifat zatiyah namanya. Karena apa? Senantiasa melekat pada diri Allah. Allah pasti memiliki sifat itu. Senantiasa ada pada Allah. Ya. Adapun sifat fi'liyah, namun sifat dzatiyah ini juga ada yang sifatnya, ada yang berupa sifat khabariyah. Ya. Sifat khabariyah. Jadi dia termasuk dzatiyah khabariyah, yaitu Allah memiliki wajah, Allah memiliki kedua tangan. Ya. Sebentar kita jelaskan ya, bagaimana terkait dengan sifat. Perkara-perkara apa saja yang dilarang terkait dengan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat yang berikutnya adalah sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah. Adapun sifat fi'liyah ini adalah sifat yang terkait dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan masyiahnya Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka Allah akan lakukan. Jika Allah tidak menghendaki, maka Allah tidak akan lakukan. Contohnya apa? Sifat Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy. Kemudian juga sifat nuzulnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah itu turun ke langit dunia. Karena ini seluruhnya berkaitan dengan apa? Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nanti ini kita akan sebutkan pada pembahasan berikutnya kenapa sifat istiwa ini dikategorikan sebagai sifat fi'liyah. Iya. Nanti kita hadirkan juga contoh-contohnya. Kemudian juga sifat datangnya Allah Subhanahu wa taala dan selainnya. Iya. Namun terkadang memang ada sifat fi'liyah dan dia juga itu sekaligus sifat dzatiyah. Tetapi itu ditinjau dari hal lainnya. Kadang dia ditinjau dari sisi ini menjadi sifat dzatiyah, ditinjau dari sisi ini dia sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah sebagaimana disebutkan oleh para ulama atau yang dicontohkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, yaitu seperti sifat kalam. Seperti sifat kalam. Kemudian prinsip yang berikutnya dari cara memahami nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala adalah sifat Allah, nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala ini sifatnya tauqifiyah. Sifatnya tauqifiyah. Apa itu tauqifiyah? Adalah akal-akalan di sini tidak dipakai. Tidak ada ruang bagi akal untuk digunakan terkait dengan apa? Nama dan sifat Allah. Tetapi dia semata-mata tauqifiyah yang haruslah datang dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak boleh seseorang menetapkan nama dan sifat Allah yang tidak ada dalilnya. Haram. Tetapi dia harus menetapkan untuk Allah itu hak, nama dan sifat Allah itu harus ada dalilnya. Kenapa? Karena nama dan sifat Allah sifatnya apa? Tauqifiyah. Sifatnya tauqifiyah. Maka yang tidak ada dalilnya ditiadakan, dihilangkan. Itu bukan sifat Allah. Kemudian di antara prinsip berikutnya adalah kita harus mengetahui
hal-hal yang tidak boleh dilakukan terkait dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sana ada hal-hal yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan terkait dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Di antara penyimpangan atau kesalahan yang tidak boleh dilakukan terkait dengan nama dan sifat Allah adalah yang pertama at-tahrif. Jadi seseorang tidak boleh mentahrif nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Mentahrif itu adalah dia merubah lafadznya. Entah dia tahrifnya lafzi atau ma'nawi. Dia rubah lafadznya atau dia rubah maknanya. Contoh yang tahrif yang dilakukan oleh sebagian manusia di dalam tahrif lafzi, yang dia tahrif adalah lafadznya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa kallama Allahu Musa takliman. Wa kallama Allahu Musa takliman. Dan Allah Subhanahu wa taala benar-benar berbicara kepada Musa. Siapa di sini yang berbicara? Allah. Kepada siapa? Nabi Musa. Tapi mereka mentahrif harokatnya. Ditahrif lafadznya, dirubah harokatnya. Jadi tahrif lafzi, ada yang merubah harokat, ada yang menambah huruf. Ya, ada yang menambah huruf. Jadi mereka tahrif, rubah harokatnya menjadi apa? Wa kallamallaha. Sebelumnya apa? Wa kallamallahu hu. Sekarang ditahrif, mereka tahrif. Bukan Allahu bacanya, tetapi wa kallamallaha Musa takliman. Mereka katakan apa? Bahwa Musa benar-benar berbicara kepada Allah. Ini namanya tahrif. Iya. Kalau seseorang mentahrif lafadznya, maka pasti juga akan berubah apa? Maknanya. Asalnya di dalam Al-Quran yang berbicara siapa? Allah. Tetapi mereka mentahrifnya, sehingga kata mereka bukan Allah yang berbicara, tetapi apa? Nabi Musa. Apa tujuannya sini? Mereka ingin menolak sifat kalamnya Allah. Allah itu tidak memiliki sifat kalam, kata mereka. Karena ini dalil apa? Dalil yang menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat kalam. Jadi mereka tahrif sehingga mereka katakan bahwa Allah bukan Allah yang berbicara, tapi Nabi Musa. Ini contoh tahrif yang sifatnya lafzi. Kemudian ada tahrif yang lainnya. Yang ini juga nanti sebentar akan kita bahas, ya. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala yang kita hafal bersama, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Di sini menunjukkan sifat apanya Allah? Sifat istiwanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka tahrif. Bukan istawa katanya. Tapi apa? Istaula. Istaula. Apa artinya istaula? Menguasai. Menguasai. Jadi Allah itu katanya tidak ada sifat istiwanya Allah. Tetapi yang dimaksudkan apa? Istaula, menguasai. Mereka menolak apa? Sifat istiwanya Allah Subhanahu wa taala. Sebentar insyaallah taala pada pembahasan terkait dengan sifat istiwa, kita akan sebutkan dua pemahaman menyimpang dari memahami bahwasanya istiwa ini dipahami dengan istaula. Dan ini penyakit yang luar biasa. Sangat berbahaya. Ya. Insyaallah sebentar kita akan sebutkan kalau waktu mencukupi, ya. Jadi ini tahrif, masih pada tahrif lafzi. Jadi tahrif lafzi ada yang merubah harokat, ada yang menambah huruf.
Kemudian di sana ada yang sifatnya dia tahrif maknanya. Dia tidak tahrif lafadznya, tapi maknanya enggak dia tahrif. Apa itu? Contoh firman Allah Subhanahu wa taala, "Bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha." Allah Subhanahu wa taala berfirman, kedua tangan Allah Subhanahu wa taala itu terbuka. Kedua tangan Allah Subhanahu wa taala itu terbuka. Dia menafkahkan sebagian yang dia kehendaki. Dia menafkahkan kepada orang-orang yang dia kehendaki. Ini. Mereka mengatakan, mereka mentahrif tangan Allah Subhanahu wa taala. Katanya ini bukan maknanya kedua tangan Allah, tetapi maknanya kata mereka apa? Nikmat katanya, kekuasaan. Nikmat atau kekuasaan. Jadi kata mereka bahkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala atau nikmat Allah yang menafkahkan sebagian kepada orang yang dikehendakinya. Maka ini disebut apa? Tahrif yang sifatnya ma'nawi, bukan lafadznya yang mereka ubah, tetapi maknanya. Untuk apa tujuannya mereka tahrif maknanya? Untuk menolak sifat Allah ini memiliki tangan. Allah memiliki tangan. Jadi ingat, menolak satu sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya satu saja, sama saja kita menolak seluruh sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi hati-hati. Sifat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya, jangan coba-coba kita apa? Mentahrifnya. Ya, kita jangan coba-coba kita mentahrifnya. Kemudian penyimpangan yang kedua atau kesalahan yang kedua terkait dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala adalah at-ta'til. Apa itu ta'til? Yakni menafikan sifat Allah Subhanahu wa taala, menolak sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya ta'til ini disebutkan para ulama ada dua. Ada yang sifatnya juz'iyah, ada yang sifatnya kulliyah. Juz'iyah itu dia ta'til sebagian. Dia ambil sebagiannya, dia tolak sebagian. Adapun kulliyah, dia tolak seluruh nama dari nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang dilakukan oleh sebagian dari kaum muslimin adalah atau sebagian manusia yang mengingkari seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah sifat atau kelompok Jahmiyah. Kelompok Jahmiyah. Jadi kelompok Jahmiyah itu menolak seluruh sifat Allah. Jadi Allah itu tidak memiliki sifat. Ya. Kemudian sebagian kelompok yang menafikan sebagiannya adalah yang dilakukan oleh orang-orang Asy'ariyah. Oleh orang-orang Asy'ariyah. Jadi mereka menafikan sebagian sifat Allah dan juga menetapkan sebagian. Di antara sifat yang mereka tetapkan adalah sifat wujud, baqa, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah, iradah, ilmu, al-haya, as-sama', al-basar dan selainnya. Hanya berapa sifat saja. Namun selainnya itu mereka apa? Tolak. Ini diantara dari orang-orang Asy'ariyah. Dari orang-orang Asy'ariyah. Maka tidak boleh kita menolak satu pun dari sifat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya. Kemudian diantara kesalahan yang ketiga terkait dengan sifat Allah Subhanahu wa taala adalah at-takyif. Apa itu at-takyif? Adalah semacam membayang-bayangkan atau menanyakan bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tidak diperbolehkan. Dan ini ada kisah ya.
Atau kita bawakan memang sini ya. Sebenarnya ini pembahasan terkait dengan sifat istiwanya Allah. Sebagai kisah Imam Malik rahimahullahu taala ketika ditanyakan kepadanya terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman 'alal arsy istawa, maka seseorang bertanya, "Kaifa istawa?" Bagaimana Allah Subhanahu wa taala beristiwa? Allah menetapkan sifat istiwanya. Kemudian ditanyakan bagaimana Allah beristiwa? Maka Imam Ahmad mengatakan al-istiwa ma'lum wal kaif majhul wal iman bih wajib waswal anhu bid'ah. Maka kata Imam Malik, istiwa itu kata beliau sesuatu yang dimaklumi, ma'lum, yang diketahui. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala menetapkan sifat istiwa untuk dirinya. Adapun bagaimananya dan bagaimananya kata beliau wa kaif majhul. Adapun bagaimananya Allah beristiwa, maka ini sesuatu yang tidak diketahui. Dan sebelumnya kita sudah sebutkan bahwa yang lebih mengetahui terkait dengan sifat Allah Subhanahu wa taala hanya Allah sendiri. Hanya Allah sendiri. Makanya kata beliau di sini, adapun menanyakan bagaimananya Allah beristiwa, maka ini tidak diketahui. Dan beriman dengannya sifat Allah Subhanahu wa taala itu beristiwa, maka ini wajib hukumnya kita beriman. Dan menanyakan terkait dengan wasu'al anhu bid'ah. Adapun kalian bertanya terkait bagaimana Allah Subhanahu wa taala sifat-sifatnya, bagaimana Allah tangannya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala beristiwa, bagaimana wajahnya Allah, maka itu bid'ah. Maka tidak diperbolehkan seseorang bertanya bagaimana sifatnya Allah. Terlebih lagi seseorang membayang-bayangkan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih jelek lagi, haram. Dijelaskan Allah memiliki kedua tangan, Allah memiliki wajah, Allah itu beristiwa, maka haram seorang mukmin itu membayang-bayangkan, menanyakan bagaimana kaifiyat sifatnya Allah. Paham? Jangan ada pikirannya wajahnya Allah kemudian antum bayang-bayangkan. Nauzubillah. Kalau ada terlintas seperti itu, cepat beristighfar. Cepat-cepat beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang benarnya yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan sifat Allah Subhanahu wa taala adalah sifat at-tafwid. Yaitu kita serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. yakni sifat tafwid ini entah kita menyerahkan maknanya terkait dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, kita serahkan kepada Allah. Karena tidak ada yang mengetahui makna sesungguhnya dari sifat Allah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Seperti sifat istiwanya Allah, tidak ada yang betul-betul mengetahui apa makna dari istiwanya Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah Subhanahu wa taala sendiri. Adapun yang disebutkan oleh para ulama sifat istiwa, makna istiwa itu al-ulu, ya, irtifa dan selainnya, maka ini adalah pendekatan makna yang menunjukkan apa? Keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita menyerahkan terkait dengan hakikat bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui bagaimana hakikat dari sifatnya. Kemudian yang keempat adalah sifat tamtsil. Ini yang terakhir ya, qaddarallah, cuma satu pokok pembahasan yang kita bisa selesaikan. Adapun sifat istiwa
Dan sifat ulu dan ma'iyah insyaallah taala akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala jika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan. Sekarang yang terakhir ya. Yang terakhir dari kesalahan dalam memahami sifat Allah Subhanahu wa taala dalam sifat tamtsil. Sifat tamtsil yaitu menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Ini tidak diperbolehkan. Jangan ada yang bilang sifat Allah kayak begini, baru dia bayangkan apa? Makhluk. Dia bayangkan tangannya manusia. Sifat Allah begini, baru dia bayangkan seperti manusia. Maka ini apa? Haram. Jadi menyamakan Allah Subhanahu wa taala ada dua. Dia entah menyamakan makhluk dengan Allah atau menyamakan Allah dengan makhluk. Maka ini keduanya hukumnya haram. Tidak boleh seseorang menyamakan Allah dengan makhluk. Demikian pula menyamakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini hukumnya haram. Contoh di antara seseorang menyamakan makhluk menjadikan makhluk ini sama dengan Allah, seperti seseorang yang apa? Beribadah kepada kuburan. Sifat uluhiyah ini hanya untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia beribadah kepada kuburan. Artinya apa? Kuburan ini memiliki sifat-sifat uluhiyah bagi mereka, sehingga mereka beribadah kepada kuburan. Artinya dia mesamakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini hukumnya apa? Syirik akbar. Demikian pula menyamakan Allah dengan makhluk atau selainnya. Iya. Maka ini juga hukumnya haram. Hukumnya haram. Sehingga karena Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak boleh seseorang ini menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Ya, tidak boleh menyerupakannya. Kaifiatnya, bagaimana Allahnya, sifat-sifatnya, Allah yang lebih mengetahui. Apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya, itu yang kita imani. Tidak boleh kita lebih bertanya-tanya pada perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala tidak sebutkan. Ya. Ini mungkin ringkasan dari beberapa prinsip untuk memahami nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena Ustaz Abdullah hafizahullah taala sudah di tempat, maka untuk pelajaran hari ini kita cukupkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan untuk kita semua untuk bisa menyelesaikan 3 pokok bahasan yang telah kita sebutkan, yaitu sifat istiwa, sifat ulu, dan sifat ma'iyahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup pelajaran hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal.